Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semuanya ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol 5M agar selalu sehat dimanapun anak-anak berada. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan ciri serta jenis dari teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dari teks prosedur. Oke, kita struktur teks prosedur itu dibagi menjadi dua, yaitu cara membuat sesuatu dan cara melakukan sesuatu. Jadi, strukturnya cara membuat sesuatu dan strukturnya cara melakukan sesuatu itu berbeda. Apa itu perbedaannya? Yuk kita lihat di slide. Nah, yang pertama teks cara membuat sesuatu. Ini prosedur cara membuat sesuatu. Ini ada 4 strukturnya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan dan alat, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada penutup. Jadi, teks prosedur membuat sesuatu itu ada 4 struktur, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Oke, kalian ingat-ingat ya, ada 4. Nah, kita akan melihat detail dari masing-masing bagian struktur tersebut. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan di sini pada paragraf setelah judul itu tujuan, ini berisi tujuan apa yang akan dibuat, prosedur apa yang akan dilakukan atau apa yang dibuat. Nah, di sini akan membuat bubur Manado. Nah, jadi di tujuan ini nanti akan ditulis sesuatu hal yang si pembaca itu tahu apa yang akan dibuat dalam teks prosedur ini. Seperti itu. Kemudian lanjut setelah tujuan tadi apa? Ya betul, ada bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini ditulis bahan-bahannya, kemudian dirinci bahannya itu berapa, ukurannya itu lebih spesifik atau dirinci seberapa yang diperlukan. Contohnya 400 gram nasi merah. Nah, itu jadi lebih spesifik, lebih rinci. Jadi tidak hanya nasi merah, singkong, ubi, serai. Nah, itu kan perlu dirinci agar si pembaca tahu berapa-berapanya bahan yang diperlukan. Nah, kemudian selain bahan-bahan itu bisa dituliskan juga alatnya, apa saja alatnya yang diperlukan. Contohnya panci atau mungkin wajan seperti itu. Jadi dituliskan. Nah, di sini ini sementara ini tidak dituliskan alatnya, hanya bahannya saja. Nah, ini dirinci ya bahannya. Oke, selanjutnya setelah alat dan bahan tadi apa? Ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat sesuatu tersebut. Nah, langkah-langkah ini itu harus urut mulai dari awal sampai akhir, tidak boleh terbolak-balik. Namanya kan panduan. Panduan itu jadi harus urut, harus sistematis seperti itu. Nah, ini dirinci secara bertahap. Bahasanya harus bisa dimengerti. Setelah langkah-langkah, yang terakhir adalah ya penutup. Nah, jadi penutup di sini ini bagian penekanan atau bisa juga ucapan selamat. Bisa selamat mencoba atau bisa juga menekankan apa yang dibuat ini tuh seperti apa. Nah, ini contohnya mudah, murah, dan sekaligus sehat. Jadi di sini tuh mengajak perhatian si pembaca untuk melakukan panduan tersebut gitu. Oke, itu ada di penutup. Nah, itu tadi struktur dari teks prosedur cara membuat sesuatu. Itu ada 4 struktur teks prosedur
prosedur cara membuat sesuatu itu ada 4. Tujuan, bahan dan alat, langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, lalu apa perbedaannya dengan teks prosedur melakukan sesuatu? Oke, kita lihat. Nah, ini teks prosedur cara melakukan sesuatu itu hanya ada 3 strukturnya. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Lalu perbedaannya sama yang membuat sesuatu tadi apa ya? Ternyata di teks cara melakukan sesuatu ini bahan dan alatnya tidak ada. Jadi hanya 3 saja, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, kita contohnya. Ini tentang panduan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi ini teks prosedur tentang cara mencuci tangan. Nah, di sini ada tujuannya. Jadi dia sebagai pengantar apa yang akan dilakukan. Nah, di sini yang dilakukan tadi cuci tangan. Nah, di tujuan ini ditulis menyatakan bahwa akan melakukan cuci tangan. Jadi hanya melihat tujuannya saja kita bisa tahu apa yang akan dilakukan. Oke. Tadi kan ada 3. Ini yang pertama tujuan. Yang kedua tadi apa? Iya, langkah. Langsung langkah-langkah. Tidak ada bahan dan alat. Jadi langsung langkah-langkah. Nah, ini juga berisi urutan langkah-langkah. Jadi langsung langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Ini mulai dari basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Nah, ini mulai dari awal sampai akhir itu secara berurutan. Oke. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, ini penutup sama halnya dengan yang cara membuat sesuatu. Nah, penutup ini sifatnya opsional atau bersifat pilihan, tidak wajib. Nah, di sini penutupnya selamat menyongsong hidup sehat. Jadi kita penutupnya itu seakan si pembaca ini bisa mengikuti teks prosedur yang sudah ada. Nah, jadi besok kalau kalian menemukan soal yang tidak ada bagian penutupnya, itu jangan kaget karena di bagian penutup ini sifatnya apa? Opsional atau pilihan, tidak wajib. Oke, seperti itu ya. Nah, kita selanjutnya akan ke penjelasan. Nah, sebelum ke penjelasan, kita review kembali ya. Tadi struktur dari teks prosedur cara membuat sesuatu itu berbeda dengan cara melakukan sesuatu. Kalau membuat sesuatu itu ada 4. Apa saja? Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Oke. Kalau yang cara melakukan sesuatu ada berapa? Oke, ada 3. Apa saja? Ya, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama, tujuan. Nah, pernyataan tujuan ini menyebutkan apa yang dibuat atau apa yang dilakukan. Nah, ini juga menangkap minat baca pada teks di tujuan ini. Nah, ini biasanya mengandung kata-kata yang menarik perhatian si pembaca. Contohnya mudah dibuat, cepat, bermanfaat, indah, murah. Jadi si pembaca itu ingin melakukan hal tersebut. Berbeda kalau tujuannya itu menggunakan kata-kata susah dilaksanakan, akan memakan waktu lama. Nah, itu kan si pembaca juga malas karena sudah ada ungkapan negatif. Jadi hindarilah ungkapan negatif. Oke, lanjut ya. Setelah tujuan, bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini jika membuat sesuatu kita memerlukan bahan dan alat. Nah, ini harus ditulis secara akurat. Akurat tadi apa? Akurat itu secara rinci. Seumpamanya beras berapa gram, atau cabai berapa buah, bawang berapa siung, air berapa mili gitu. Jadi harus rinci seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini karena berisi tahap-tahapan jadi harus urut. Nah, penyajiannya itu ada 2. Yang pertama berbentuk paragraf. Kalian tahu ya apa itu paragraf? Nah, paragraf itu
Nanti biasanya menggunakan kata pertama, kita lakukan bla 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 bla. Kedua, bla 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 bla. Ketiga, bla bla bla. Jadi itu berbentuk paragraf seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua yaitu berbentuk penomoran pada setiap langkahnya. Jadi dinomori. Seumpamanya langkah-langkah. Titik 2, 1. Ambillah apa? 2. Campurkan apa? Jadi penomoran ke bawah gitu. Kalau yang satunya tadi apa? Paragraf. Oke. Ya. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, penutup atau kesimpulan ini merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan tadi. Nah, itu bisa juga ditambahi dengan ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan hal yang ditulis di teks prosedur tadi. Nah, contoh-contohnya ini ada di sini. Ada ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Atau bisa juga menggunakan kata menyenangkan, mengasihkan, kemudian praktis, bermanfaat, bagus, cantik, dan lain-lain seperti itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan bisa langsung WA Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulang lagi strukturnya tadi dibagi 2 dalam teks prosedur, yaitu teks prosedur membuat sesuatu dan teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu ada 4 strukturnya. Ada 4 bagian. Yang pertama apa? Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan teks prosedur cara melakukan sesuatu ada 3 struktur bagian, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.